segala yang dibuat oleh Yesus itu menggambarkan counter terhadap kejatuhan manusia yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian. Kalau kita mau melihat bagaimana Yesus berkarya itu sesudah dibaptis ya. Jadi Yesus itu digambarkan di dalam Injil tidak seragam. Injil Matius menunjukkan silsilah, Injil Lukas juga ada silsilah tetapi di bab 3, sedangkan Injil Matius bab 1. Kemudian Yesus dilahirkan, lalu masa-masa kecil Yesus 12 tahun dibawa ke rumah ibadat di Yerusalem, ditatang oleh Simeon, yang runtut mengisahkan kisah Yesus mulai dari bagaimana Yesus menerima kabar, Yesus diberitakan kelahirannya dengan diberikan kabar gembira tentang Yesus yang dikandung, itu dikisahkan di dalam Injil Lukas. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas runtut mulai dari kabar tentang Yohanes Pembaptis, kemudian kabar tentang Yesus yang Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan, lalu Yesus yang akan dilahirkan sampai dengan Yesus lahir dan dibawa ke rumah ibadat. Sedangkan Injil Markus itu mengisahkan langsung Yesus sudah dewasa, yaitu waktu dibaptis. Langsung Yohanes sudah dewasa. Kalau Yohanes sudah dewasa berarti Yesus juga sudah dewasa. Injil Matius mengisahkan Yesus yang dilahirkan. Jadi masing-masing Injil berbeda ya. Injil Yohanes sama sekali tidak mengisahkan masa kecil Yesus. Injil Yohanes menyatakan Yesus itu sebagai logos, sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dan kalau kita perhatikan itu, Yesus yang menjadi penggenapan rencana pemulihan yang dilakukan oleh Allah atas keretakan manusia sebagai citra Allah itu dikisahkan di dalam Injil itu secara berbeda-beda, karena semua pengarang 4 pengarang Injil itu memiliki latar belakang yang berbeda, lalu menulis juga untuk orang yang berbeda, dan juga menulis pada tahun yang berbeda. Kalau waktunya berbeda, tempatnya berbeda, dan juga orangnya juga berbeda, maka orang akan tulisan yang kita buat juga akan bervariasi, tidak akan sama. Penulisnya berbeda, orang yang mau dikasih tulisan itu juga berbeda, atau audiensnya berbeda, dan juga waktunya berbeda, maka akan berbeda. Sebelum tahun ini, misalnya tahun 1990, kita tidak pernah berbicara tentang COVID-19 ya. Tetapi sekarang kalau kita bicara tentang Corona, itu semua orang sampai kampung-kampung tahu. Sehingga menulis tentang Corona itu sangat relevan, aktual pada saat ini untuk orang di seluruh dunia. Nah, begitulah kira-kira gambaran para penulis Injil yang menulis pada zaman yang berbeda, paling kurang pada tahun yang berbeda, konteks tempat yang berbeda atau pendengarnya yang berbeda, dan juga penulisnya pun juga berbeda. Jadi konteks pendengarnya itu meliputi budaya dan mentalitas yang dihadapi. Injil Matius diyakini oleh para ahli menulis untuk orang Yahudi, maka Injil Matius akan memuat hal-hal yang dipahami dengan baik oleh orang Yahudi. Maka Injil Matius menyatakan silsilah Yesus Kristus di awal, karena orang Yahudi tahu tentang keturunan mulai dari
Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Injil Markus itu menulis menurut para ahli untuk orang Roma. Nah, orang Roma tidak akan terlalu peduli dengan tradisi Yahudi. Maka Injil Matius langsung menyatakan masa dewasa Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Lalu Injil Lukas itu menulis untuk orang Yunani. Nah, orang Yunani itu kan suka dengan filsafat. Ini menurut tidak ada bukti kuat ya, tetapi menurut teori para ahli, maka Injil Lukas lebih concern pada sejarah dan pada kesehatan. Konon katanya Injil Lukas adalah seorang tabib. Injil Yohanes itu menulis untuk orang-orang yang memiliki yang punya filosofi gnosisme, sehingga banyak mengungkapkan simbol-simbol terang dan gelap, dan banyak bahasa-bahasa yang sepertinya itu bagi kita agak aneh karena agak mendalam. Itu bahasa-bahasa yang mistis ya, Injil Yohanes gunakan di situ. Maka ada simbol-simbol tentang roti hidup, tentang air hidup, tentang akulah pintu, akulah jalan, tentang logos, itu dituliskan oleh Injil Yohanes. Nah, Injil Matius, Injil Markus itu diyakini oleh para ahli menulis untuk yang pertama kali. Jadi Injil yang tertua sehingga pendek ya. Lalu Injil Matius dan Injil Lukas itu menjadikan Injil Markus sebagai sumbernya. Sedangkan Injil Yohanes itu ditulis terakhir kira-kira tahun 100-an. Sehingga kalau kita lihat kronologi penulisan itu, para penginjil menuliskan kisah tentang Yesus yang menggenapi rencana Allah ini secara lebih mendalam. Injil Markus itu memulai Yesus sudah dewasa. Lalu Injil Matius memulai kisah Yesus itu sebelum dewasa. Jadi waktu dilahirkan. Injil Lukas lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi, yaitu sebelum Yesus dilahirkan, yaitu ketika berita tentang kelahirannya itu dinyatakan kepada Maria, bahkan berita kelahiran pendahulunya yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan kepada Sakaria di rumah ibadat. Lalu Injil Yohanes melompat lebih jauh lagi ke belakang, yaitu Yesus pada awal mulanya. Makanya Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Injil Yohanes kembali jauh ke belakang. Eksistensi Yesus itu sudah ada sejak awal mula. Sejak awal mula bersama-sama dengan Allah, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Lalu Injil Matius dan Injil Lukas mengisahkan setelah dewasa Yesus dibaptis. Tetapi sebelum dibaptis itu Yesus dicobai oleh iblis. Injil Matius dan Injil Lukas sama-sama mengisahkan di bab 4 ya. Matius bab 4 ayat 1 sampai 11, sedangkan Injil Lukas itu saya buka dulu. Injil Lukas itu dari bab 1 sampai 13 kalau tidak salah. Tapi sama-sama bab 4. Injil Lukas bab 4. Ini dia Injil Lukas, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan. Kembali dari Sungai Yordan setelah dibaptis ya. Sampai dengan bab 13 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Mari kita lihat bahwa sebenarnya
cobaan yang dialami oleh Yesus ini menggambarkan dia memulihkan citra Allah yang hancur akibat pemberontakan Adam. Akan saya bacakan di sini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, lihat, seperti juga Adam dan Hawa. Hawa dicobai oleh iblis. Waktu itu, kalau di sini dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia lapar. Lihat, kalau kita kontraskan dengan cobaan yang dialami oleh Hawa, dia tidak di padang gurun ya, sedangkan Yesus berada di padang gurun. Sama-sama dicobai oleh iblis. Yesus juga dicobai oleh iblis. Kalau kita baca di kitab Kejadian bab 3, yang mencobai Hawa itu ular, tapi ular itu juga representasi dari iblis ini. Nah, Hawa tentu saja tidak lapar karena tidak berpuasa. Dia bisa makan, bahkan Allah mengatakan semua buah, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, semua. Tetapi buah pengetahuan yang buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Hanya satu pohon saja yang buahnya tidak boleh dimakan. Jadi semua buah yang lain boleh dimakan. Tidak puasa. Kesimpulannya, Hawa dan Adam tidak lapar. Sama-sama dicobai. Adam dan Hawa tidak lapar. Yesus juga dicobai dan Yesus lapar. Yesus dicobai di padang gurun, sedangkan Adam dan Hawa, manusia pertama, dicobai di Taman Eden. Dan kalau kita lihat, mari kita lihat gambaran tentang taman, tempat di mana mereka dicobai. Kita Kejadian bab 3, bab 2 ya. Ini Kejadian bab 1, lalu kita lihat bab 2. Ini dia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Ini tempat manusia pertama dicobai. Di sebelah timur. Lihat, di sebelah timur. Seringkali itu di dalam Alkitab disebutkan sebelah timur. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa di sebelah timur ya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ada pohon kehidupan ya di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon di tengah-tengah taman itu. Yang satu pohon kehidupan, yang satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu di situ ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada 4 sungai. Artinya di taman itu ada air, ada sungai yang indah. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas. Jadi ada emas di sana. Dan emas di negeri itu baik, dan di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Jadi banyak sekali
perhiasan di sana. Emas, badola, batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Jadi di sana, di taman ini ada sungai. Lalu Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu, taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini dia situasi di taman itu luar biasa. Sementara Yesus berada di padang gurun, tidak ada sungai, tidak ada air, tidak ada buah, tidak ada emas, tidak ada bedolah. Dan di situ datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus lapar dan digoda untuk mengubah batu menjadi roti, menjadi makanan, menjadi sesuatu yang bisa mengusir rasa lapar, yang bisa menghilangkan rasa lapar itu. Dan ini luar biasa. Yesus digoda di tempat yang paling lemah. Dan ini juga menyimpulkan godaan iblis terhadap kita. Kita akan digodai di tempat yang paling lemah. Dan juga Yesus digoda oleh iblis. Iblis menggoda Yesus di mana Yesus punya kuasa itu. Dia adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dia bisa melakukan apa saja sesuai apa yang dikehendakinya. Juga kalau dia memerintahkan batu menjadi roti, akan bisa dilakukan. Karena dia memiliki otoritas sebagai anak Allah, yang adalah Allah sendiri, pewaris tahta Allah. Kira-kira kalau diumpamakan dengan bahasa manusia seperti itu. Tentu saja ini tidak bisa diterapkan untuk Allah Tritunggal ya, karena anak Allah juga Allah sendiri, Yesus adalah Allah sendiri. Hanya untuk membuat kita mudah memahami, saya katakan seperti tadi. Jadi Yesus punya otoritas untuk mengubah batu menjadi roti, dan iblis menggoda untuk itu. Kita juga akan digodai kalau kita punya otoritas. Kalau kita tidak punya otoritas, tidak akan iblis menggodai kita di bidang itu. Sebagai contoh, misalnya saya menjadi bendahara, saya punya otoritas untuk mengatur uang, maka saya akan dicobai di dalam hal keuangan. Saya menjadi pemimpin dan saya punya otoritas untuk mengatur ini dan itu, maka saya akan dicobai untuk menyalahgunakan otoritas itu. Untuk apa? Menyalahgunakan otoritas itu untuk memuaskan rasa lapar, untuk kepentingan egoisme, kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk menjalankan otoritas itu. Otoritas sebagai anak Allah, atau kalau kita setarakan dengan manusia yang adalah citra Allah, memiliki otoritas sebagai citra Allah, tetapi digoda untuk
memenuhi kebutuhan, keinginan-keinginan yang sebenarnya meretakkan citra Allah itu. Hanya mementingkan tubuh, jiwa dan rohnya tidak dipenuhi. Nah, ternyata Yesus memberikan jawaban. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menunjukkan bagaimana manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh yang mementingkan roti, tetapi ada roh yang bisa dipuaskan dengan firman Allah. Ada jiwa juga yang bisa dituntun oleh firman Allah. Mari kita lihat sekarang, godaan ini sebenarnya tidak hanya semata-mata godaan yang bersifat badani ya, tetapi juga bersifat emosi atau jiwa ya, bersifat. Karena apa? Karena Yesus datang sebagai manusia ke dunia ini untuk menyatukan seluruh umat manusia supaya bersatu kembali menjadi satu sebagai anak-anak Allah, dan Bapa menjadi Allah, menjadi satu-satunya Bapa bagi semuanya itu. Maka Yesus memang berusaha untuk menyatukan semua bangsa. Oleh karena itu, dan membuat manusia itu menjadi saudara, satu sama lain saudara, dan Bapaknya adalah satu, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Bapaknya. Maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang hari ini kita rayakan atau kita dengarkan di dalam Ekaristi, bacaan liturgi kita. Bapa kami, bukan Bapa saya, bukan Bapamu, bukan Bapa kalian, tapi Bapa kami yang ada di surga. Sehingga semua orang yang mengatakan Bapa kami itu adalah saudara. Jadi mempersatukan seluruh umat manusia. Nah, setan tahu, iblis tahu itu, maka iblis tawarkan jalan pintas. Begini saja, gampang untuk menyatukan seluruh umat manusia. Caranya bagaimana? Kasih makanan, kasih mereka roti. Dan di padang gurun ini kan banyak sekali batu, dan kau berkuasa mengubah batu itu menjadi roti. Sekarang tunjukkan bahwa engkau bisa mengubah batu menjadi roti, dan siapapun yang melihat itu, seluruh bangsa Israel ini yang melihat yang melihat apa yang kau buat ini, dengan segera akan mengikuti engkau, tidak perlu susah-susah. Tunjukkan kuasamu untuk mengubah batu menjadi roti, maka semua manusia akan mengikuti engkau. Dan trik setan ini masih berlangsung sampai sekarang dan digunakan. Banyak orang terjebak dengan trik ini. Banyak orang yang misalnya mau melakukan kehendaknya, lalu membagi-bagi makanan, lalu disuruh, istilahnya itu sekarang itu demo nasi bungkus itu. Jadi orang yang punya maksud politik tertentu, ingin menyuarakan suatu suara tertentu berdasarkan kepentingan politiknya, lalu ngasih orang nasi bungkus, tetapi syaratnya melakukan demo seperti itu. Tapi Yesus menolak ini. Yesus katakan manusia itu bukan hanya tubuh, tapi ada jiwa dan ada roh. Dan roh itu hanya bisa dipuaskan dengan firman Allah. Ini kira-kira gambaran Yesus yang dibawa di padang gurun. Kemudian iblis ternyata tidak menyerah. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lihat, ke kota suci. Kota suci itu di mana? Di Yerusalem. Dan di Yerusalem itu tempat apa? Tempat berkumpulnya para pemuka-pemuka agama, dan juga tempat berkumpulnya orang-orang yang
memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, karena kota suci ini adalah rumah Allah ya. Allah bersemayam di sana. Dulu ketika bangsa Israel itu mengembara, Allah hadir di dalam kemah suci yang secara khusus di dalam tabut perjanjian. Tetapi ketika bangsa Israel sudah menetap di Israel dan memiliki kota suci yaitu Yerusalem, maka Allah tinggal di sana, sehingga semua orang yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin menghormati Allah, datang ke kota suci ini, pusat kerohanian seluruh bangsa, dan Yesus dibawa ke sana. Artinya apa? Disitulah sebenarnya segala puncak pusat kehidupan manusia. Dan kalau di situ kita bisa menarik perhatian semua orang yang ada di situ, maka seluruh hati akan terpikat kepada kita. Jadi iblis luar biasa, dia membawa ke tempat yang menjadi pusat kerohanian bangsa itu, dan ditempatkan di paling atas, yaitu di hubungan bait Allah. Sehingga kalau misalnya di bawah tidak semua orang bisa melihat, tetapi dia ditaruh di paling atas sehingga semua orang bisa melihat. Dan bukan hanya itu, Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat di sini tadi, untuk melawan iblis, Yesus menggunakan ada tertulis, yaitu dari firman Allah. Yesus membuka kitab suci, dan ini ada di kitab Ulangan ya. Ternyata iblis tidak mau kalah, dia juga menggunakan kitab suci untuk menggoda Yesus. Dia katakan, ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah kutipan dari kitab suci yang dikutip oleh iblis. Jadi iblis tahu kitab suci. Kalau kita kursus kitab suci dan tahu kitab suci, iblis juga tahu. Mungkin iblis tidak perlu kursus karena dia tahu semuanya ya. Iblis tahu, dan iblis menggunakannya untuk menggoda Yesus. Ini dikutip dari Mazmur ya. Mari kita lihat dari Mazmur. Kalau nggak salah Mazmur 91 atau 191. Mazmur 191. Oh, 191 nggak ada ya. Ini 150 ini. Mazmur 91. Nah ini dia, ayat 10. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat, iblis mengutip dari kitab Mazmur bab 91 ayat 12 untuk mencobai Yesus. Dan kalau Yesus menggunakan apa yang tertulis di dalam kitab suci ini, lalu melakukannya di atas hubungan bait Allah, maka semua orang yang berkumpul di
bait Allah itu, dan orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang mencari Allah dan melihatnya, maka mereka akan dengan segera percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, karena Yesus menunjukkan sesuatu yang luar biasa, menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak mau menjadikan Allah itu mengikuti keinginannya. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Ini kan rencana iblis, bukan rencana Allah. Lalu kalau Yesus mengikuti rencana iblis ini, berarti membuat Allah itu mengikuti keinginannya. Padahal manusia yang adalah citra Allah telah jatuh karena apa? Karena telah retak citranya itu karena manusia tidak mengikuti kehendak Allah, tetapi mengikuti kehendaknya sendiri. Rupanya godaan ini diulang dengan cara yang lebih tersembunyi, lebih suci, dibungkus dengan ayat kitab suci, dan ini adalah bungkusan roh ya. Jadi yang digoda adalah sisi spiritnya, sisi rohnya, tetapi juga sisi jiwanya, karena kalau dia bisa menunjukkan jatuh dari langit, dari hubungan bait Allah dan malaikat menatang dia, maka jiwanya akan, psikenya, psikologisnya akan merasa menang dan berbinar-binar dan merebut hati banyak orang. Artinya punya banyak follower lah, kira-kira begitu. Dan itu terjadi secara pintas, jalan pintas, memiliki banyak follower, dan followernya itu orang-orang yang terkemuka, para pemimpin agama dan orang-orang yang mencari Allah karena di bait Allah. Sayangnya ditawarkan oleh setan ini bukan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sesuai dengan kehendak setan, dan Yesus diminta untuk mengikuti kehendak setan ini. Maka Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ternyata iblis tidak mau menyerah. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau sujud menyembah aku. Lihat, siapa yang minta disembah? Yang minta disembah adalah iblis. Iblis minta untuk disembah. Mengapa harus minta? Karena dia tidak berhak untuk disembah. Kalau orang sudah berhak, tidak perlu minta, langsung orang disembah. Orang yang menjadi presiden tidak perlu minta-minta, akui saya sebagai presiden, turuti saya sebagai presiden, tidak perlu minta. Yang minta itu karena tidak berhak. Oleh karena itu iblis minta untuk disembah karena tidak berhak untuk penyembahan itu. Dan sampai sekarang iblis tetap minta untuk disembah, dan ada yang menyembahnya, dan yang menyembah iblis akan diberi, ini dia iming-imingnya, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan banyak orang yang terjebak ke sana, mengejar kemegahan, kekuasaan, kerajaan dunia. Kerajaan itu artinya kekuasaan ya. Jadi pengaruh, menguasai wilayah dan mempengaruhi itu. Semua keinginannya akan dituruti di dalam kerajaan itu. Tapi dunia, dan megah memang, karena kalau orang berpengaruh itu, megah sekali. Dan itu akan diberikan kepada siapa saja yang diingini oleh iblis. Jadi, semua ini sudah diberikan. Kalau di dalam versi Injil Lukas, mari kita lihat versi Injil Lukasnya ya, agak berbeda sedikit.
Versi Injil Lukas, Lukas bab 4. Kata iblis kepadanya, segala, jadi mulai dari bab 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Lalu ada embel-embel di sini. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini versi Lukas. Dan Yesus menjawab apa? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini Yesus mereferensi kepada kitab suci lagi. Di dalam dengarlah Israel. Jadi hanya Allah yang harus disembah. Hanya Allah yang disembah dan bukan iblis. Meskipun kalau iblis disembah, dunia akan diberikan kepada yang menyembahnya. Tetapi yang harus disembah, yang layak disembah adalah Allah, bukan iblis. Iblis minta-minta untuk disembah, tetapi yang disembah adalah Allah. Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah godaan yang dialami oleh Yesus. Godaannya sampai 3 kali. Lihat, 3 kali ya. Dan itu adalah godaan sisi-sisi 3 hal di dalam diri manusia, mulai dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Roh itu adalah berkaitan dengan menyembah Allah, digodai dia. Jiwa berkaitan dengan emosi, yaitu prestise duniawi, digodai dia di hubungan baik Allah. Tubuh berkaitan dengan makanan atau kecenderungan panca indera, digodai dia dengan roti. Tiga-tiganya digoda, dan Yesus memenangkan godaan itu. Yesus menjadi pemulih citra Allah. Kalau kita bandingkan dengan Adam dan Hawa tadi digodai juga dengan makan, dan memang menarik makan itu. Juga dengan kelihatan indah, memikat jiwanya. Lalu makan, firman Allah itu tidak didengarkan. Jadi tubuh, jiwa, dan roh digodai semua. Dan hanya satu godaan, Adam dan Hawa jatuh mengikuti apa yang dikatakan oleh setan, mengikuti kehendak setan. Yesus 3 godaan dan tidak jatuh. Iblis meninggalkan dia. Lalu malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi Yesus sebagai manusia, dia memulihkan citra Allah itu. Kalau dulu Adam dan Hawa terpisah dari kehidupan ilahi, sekarang Yesus sebagai manusia, lihat malaikat-malaikat yang adalah representasi dari kehidupan ilahi datang melayani Yesus. Siapa yang dilayani oleh malaikat itu? Allah. Allah yang dilayani oleh malaikat. Tapi di sini Yesus adalah manusia, maka Yesus manusia yang bersatu dengan Allah, manusia yang memulihkan citra Allah yang telah retak karena dosa Adam dan Hawa. Kalau Injil Lukas masih menambahkan, ya, di ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis masih menunggu waktu yang baik sampai sekarang, karena ini tidak berakhir ya, masih menunggu terus. Jadi sampai sekarang iblis tetap menggodai, mencobai
mungkin kita menjadi sasarannya ya. Dan godaannya tetap sama, tipenya yaitu sama, godaan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu berkaitan dengan panca indera, jiwa itu berkaitan dengan emosi, dan roh itu berkaitan dengan penyembahan. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang jatuh menyembah iblis untuk mendapatkan kekuasaan dan kemegahan dunia ini. Mari kita lihat perbandingan godaan yang dialami oleh Adam dan Hawa serta godaan yang dialami oleh Yesus. Sangat kontras. Jadi ini mestinya saya rubah judulnya. Ini tadi saya copy, belum saya rubah ininya. Mestinya ini adalah Yesus memulihkan citra Allah, sedangkan Adam dan Hawa itu meletakkan citra Allah. Yesus yang memulihkan citra Allah. Kita lihat Adam dan Hawa dulu yang meletakkan citra Allah ini. Adam dan Hawa digoda di Taman Eden. Yesus digoda di padang gurun. Adam dan Hawa meletakkan citra Allah. Yesus memulihkan keretakan citra Allah. Adam dan Hawa digoda di Taman Eden, ada 4 sungai yang menghasilkan emas. Yesus digoda di padang gurun kan tidak ada sungainya. Yang ada adalah siroko ya, pasir yang ditiup oleh angin, dan kalau kena mata itu bisa sangat pedih dan kering, tidak ada air. Sungai nggak ada. Di Taman Eden tempat Adam dan Hawa banyak buah pohon yang bisa dimakan. Di padang gurun Yesus lapar dan tidak ada buah karena pohon juga tidak ada di padang gurunnya. Sangat kontras. Di Taman Eden ada banyak binatang yang jinak. Di padang gurun kemungkinan besar binatangnya liar, kalajengking, ular, singa. Di Taman Eden ada Adam dan Hawa, jadi didampingi oleh pendamping penolong yang sepadan. Di padang gurun Yesus dibimbing oleh roh. Jadi di sini adalah tubuh, di sini roh. Di Taman Eden Adam dan Hawa dicobai iblis. Sekali aja dicobai. Di padang gurun Yesus dicobai 3 kali. Tubuh, jiwa, dan roh. Di sini hanya tubuh saja langsung kelepek-kelepek dan langsung retak. Di sini tubuh, jiwa, dan roh, dan Yesus menang, iblis meninggalkan Yesus. Di Taman Eden Adam, Hawa juga menggunakan sabda Tuhan ya. Mari kita lihat lagi. Ini kitab Kejadian bab 3. Jadi kita lihat ini. Tentulah Allah berfirman, jadi dengan sabda Tuhan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya ya. Jadi lihat ini, iblis, diabolos itu adalah suka memelintir ya, memutar balikkan berita dari Allah adalah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi iblis katakan apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Inilah hoax pertama yang dibuat oleh iblis. Suatu kebenaran dibelokkan. Tetapi rupanya perempuan itu menjawab sesuai dengan firman Allah. Jadi jawaban perempuan masih benar ya, sesuai dengan firman Allah. Meskipun tidak sesuai, mari kita lihat. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati ya. Tuhan hanya katakan jangan dimakan, tetapi di sini ditambah raba buahnya. Lalu Tuhan hanya berfirman buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini dikurangi. Dikurangi tetapi sudah ditambah ya.
dua pohon yang ada di tengah-tengah taman. Padahal di tengah-tengah taman ada dua pohon kan, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang sehat. Yang dilarang untuk dimakan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata di sini hanya dikatakan buah. Jadi firman-Nya tidak lengkap. Ada yang dikembangkan, ditambah, diraba, ada yang dikurangi. Lihat bahwa manusia pertama juga sudah menjawab sesuai dengan firman Allah, menggunakan sabda Tuhan, sama-sama menggunakan sabda Tuhan, tetapi mereka kalah. Sedangkan Yesus menang. Mereka telah membuat citra Allah di dalam diri manusia retak, dan Yesuslah yang kemudian memulihkan kembali citra Allah di dalam diri manusia. Allah sendiri menjadi manusia dan oleh karenanya berkuasa untuk memulihkan citra Allah. Di sini manusia mati ketika makan buah itu mati, dan di sini manusia yang percaya kepada Yesus hidup kembali, dibangkitkan. Dan itu sudah disimbolkan dengan bagaimana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati beberapa, dan secara khusus adalah Lazarus yang dibangkitkan, yang menyimbolkan kebangkitannya sendiri dari alam maut. Jadi Yesus yang adalah Allah mengosongkan diri, menanggalkan kesamaannya dengan Allah dan mengambil wujud manusia, itu telah memulihkan citra Allah yang sudah diletakkan oleh Adam dan Hawa, yang adalah manusia tetapi ingin menjadi pribadi yang memiliki kesamaan dengan Allah. Yesus taat kepada Bapa dan taat sampai mati di pohon kayu salib. Karena dahulu Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah dan menjamah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini di awal masa pelayanan Yesus. Sebelum Yesus melayani kan dibaptis, dan setelah dibaptis dia dicobai oleh iblis. Lalu Yesus berkarya, memberikan tanda, memberikan mukjizat, melayani orang, menunjukkan kasih Allah, menunjukkan kerahimannya dengan mengajar, dengan berbuat baik, dan dengan mewartakan kabar gembira tentang pertobatan. Dan akhirnya ditangkap. Yesus ditangkap di Yerusalem. Jadi Yesus itu kan wilayah kerjanya semula di Galilea. Galilea itu di bagian atas ya. Kemudian menjelang akhir hidupnya dia mengajak para muridnya berjalan ke selatan, ke Yerusalem melalui Samaria. Dari Galilea turun ke Samaria dan sampai di Yerusalem. Dan Yesus sudah mengatakan kita pergi ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan ditangkap dan akan diadili dan akan disalibkan dan akan wafat, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Dan betul itu terjadi. Dia ditangkap dan diadili. Nah, untuk menghukum mati tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman Yesus, Israel itu dikuasai oleh Roma. Maka semua hukum tunduk pada aturan Roma. Orang Yahudi melalui kekuasaan agama yang disebut Sanhedrin memang boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan dengan peribadatan. Tetapi untuk hukum yang bersifat publik, termasuk hukum mati, penghukuman mati terhadap orang, itu tidak boleh diputuskan oleh Sanhedrin. Itu boleh diputuskan oleh pemerintahan Roma. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi meminta Roma untuk menangkap Yesus. Lalu orang-orang Yahudi mengajukan masalahnya
Ini masalahnya banyak sekali. Nanti orang-orang Yahudi itu mengajukan para saksi-saksi dusta banyak. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mengajukan saksi-saksi dusta di hadapan pemerintahan Roma yang diwakili oleh Pontius Pilatus. Maka di hadapan Pontius Pilatus itulah saat-saat yang menentukan. Pontius bisa membebaskan Yesus, tetapi juga bisa menghukum Yesus. Sedangkan orang Yahudi tujuannya adalah membuat Yesus dihukum. Ini kisahnya di Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 15. Tentu saja di Injil yang lain juga ada. 4 Injil itu mengisahkan secara sangat sinkron kisah tentang penderitaan Yesus ini. Passion of Christ itu dikisahkan oleh 4 Injil secara sama. Baik urutannya maupun kata-katanya sangat mirip, berbeda dengan kisah-kisah yang lain. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat. Ini dia siapa yang ingin menghukum Yesus? Imam-imam kepala kekuasaan agama bersama tua-tua. Tua-tua itu adalah kekuasaan adat. Ahli-ahli Taurat, ini ahli-ahli kitab suci. Bersatu ya. 3 unsur ini bersatu. Mungkin ini berkaitan juga dengan 3 unsur dalam hidup manusia. Ahli-ahli Taurat itu berkaitan dengan sisi spiritual ya, Taurat. Tua-tua itu berkaitan dengan sisi tubuh ya, penjamin kehidupan makan minum. Dengan imam-imam kepala ini kan jabatan yang prestise. Itu bisa kita lihat terpresentasi dari jiwa, tubuh, jiwa, dan roh manusia yang sudah retak itu bersama-sama sudah mufakat. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Ini lihat, biasanya kalau kita manusia itu dituduh itu sudah siapkan semua jawaban sebanyak mungkin, bahkan jawaban yang tidak masuk akal pun bisa disiapkan. Tetapi Yesus diam saja, sehingga Pilatus heran. Tidak biasa orang kok tidak membela diri, tidak menjawab apa-apa yang dituduhkan. Heran, sebagai penguasa politis, dia sangat heran. Karena tidak ada argumentasi pembelaan. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Jadi, ini saya lompati tadi ya. Telah menjadi kebiasaan, ayat 6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Jadi ada Barabas yang dipenjara, bukannya satu orang, tapi ada beberapa orang pemberontak ya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakannya, jadi membunuh dan memberontak. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti, yaitu kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Nah, Pilatus yang heran itu mau membebaskan Yesus dan menawarkan untuk orang Yahudi supaya Yesus ini bisa bebas menuruti kebiasaan itu. Karena apa? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Nah, dengki ini tidak masuk di dalam hitungan hukum Roma. Kalau ada urusan yang melanggar hukum, memang Roma akan mengeksekusi. Tetapi ini urusannya hanya karena dengki, dan ini tidak berlaku untuk hukum Romawi. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya dari mereka, bagi mereka. Pilatus masih bergening ya. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mari sekarang kita lihat kontras antara Yesus dan Barabas. Yesus itu tidak bersalah. Barabas jelas sekali bersalah, dia pemberontak dan membunuh. Yesus selama hidupnya itu bahkan membangkitkan orang yang mati. Barabas membunuh orang yang hidup. Yesus itu menghibur orang yang sedih, membantu orang yang susah, memberi makan orang yang lapar. Barabas itu merampas orang, membuat orang susah. Yesus itu menyembuhkan penyakit, orang yang sakit disembuhkan, orang buta disembuhkan, dipulihkan. Barabas pasti menyakiti orang-orang yang sehat karena pemberontakan, karena kejahatannya itu. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang bebas. Barabas itu penyamun yang dipenjara. Yesus itu sang hakim yang akan datang di akhir zaman untuk mengadili semua orang. Bahkan orang Muslim pun percaya bahwa ada Mesias yang disebut Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman untuk menghakimi. Sedangkan Barabas ini adalah pesakitan hukum, korban hukum, karena dia dipenjara. Yesus membangkitkan orang mati, Barabas membunuh orang yang hidup. Yesus menyembuhkan orang sakit, Barabas menyakiti orang yang sehat. Yesus menolong orang susah, Barabas menyusahkan orang. Yesus dihukum sesah dan disalibkan, sementara Barabas dibebaskan. Kontras sekali antara Yesus dan Barabas. Siapa Barabas ini? Enak sekali dia. Sudah bersalah, penyamun, penjara, membunuh orang, menyakiti orang, menyusahkan orang, dan dihukum. Sekarang dibebaskan karena ada Yesus yang dihukum. Siapa Barabas itu? Di sini di bawah ini saya tulis, Barabas adalah kita semua. Semua manusia yang adalah citra Allah, tetapi telah retak karena dosa. Yang pertama tadi. Barabas itu nama yang berasal dari bahasa Aram. Bar itu artinya anak, makanya ada kata Bartimeus, itu anak, artinya anaknya Timeus. Baryona itu anaknya Yunus. Bartolomeus itu anaknya Ptolemeus. Dan di sini disebut Barabas, itu berarti anaknya Abbas. Dan Abbas itu dalam bahasa Aramaiknya artinya bapak
atau orang Jawa Timur mengatakan ebes, orang Malang katakan ebes, dia mengatakan aba. Jadi Barabas itu artinya anaknya bapaknya. Dan siapa anaknya bapaknya? Semua orang. Saya adalah anak bapak saya. Maria adalah anaknya bapaknya Maria. Kita semua adalah anaknya bapak kita masing-masing. Sehingga Barabas sebenarnya adalah representasi dari kita semua. Kita semua ini bersalah, sedang dipenjara, diperbudak oleh dosa. Kita telah membunuh, paling kurang membunuh secara karakter ya, membunuh orang secara psikologis. Misalnya mengatakan orang bodoh, kamu menjengkelkan, kau kurang ajar. Itu adalah pembunuhan karakter. Kita semua menyakiti orang. Kita semua telah menyusahkan orang. Mari kita hitung bagaimana kita menyusahkan orang sejak kecil sampai sekarang. Tidak terhitung banyaknya. Tetapi kita semua tidak dihukum. Mengapa? Karena Yesus dihukum untuk kita, supaya kita dibebaskan dari hukuman itu. Yesus disalibkan untuk menjadi pemulih bagi citra Allah di dalam diri manusia. Semua kejahatan ini merupakan gejala manusia yang adalah citra Allah tetapi telah retak. Dan ini dibebaskan hukumannya karena Yesus telah mengambil hukumannya itu. Keretakan citra Allah dipulihkan oleh Yesus. Dan ini mari kita lihat, kalau kita runtut dari kitab Kejadian, tadi sudah kita sebut tetapi ini kita runtut lagi. Allah memberikan perintah kepada manusia, dan ini perintah ini kalau ditaati maka manusia tetap tinggal sebagai ciptaan yang adalah citra Allah. Kalau ini tidak ditaati maka mereka akan hancur, akan mati, tidak hidup bersama dengan Allah. Hanya Allah sumber kehidupan. Kalau mereka tidak taat kepada Allah maka akan mati. Dan manusia digoda oleh iblis untuk menjadi seperti Allah, dan manusia jatuh karena digoda ini. Tetapi Allah tidak tega, tidak membiarkan manusia mati. Maka Allah merencanakan pemulihan itu di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini nanti terjadi di dalam diri Yesus, ramalan ini. Yesus adalah keturunan perempuan. Kalau di dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak berhak memiliki keturunan. Satu-satunya perempuan yang disebutkan memiliki keturunan sejak dalam kitab suci Perjanjian Lama adalah perempuan ini. Di dalam Perjanjian Lama belum disebut, tetapi nanti terwujud di dalam kitab suci Perjanjian Baru di dalam diri Bunda Maria. Mengapa? Karena Bunda Maria melahirkan Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Yesus lahir dari Roh Kudus, maka bisa disebut keturunan perempuan karena lahir dari perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Dan dan dia inilah, Yesus inilah yang meremukkan kepala ular, si iblis. Jadi di dalam Yesus kekuasaan setan, kekuasaan iblis sudah hancur, sudah remuk. Di dalam Yesus retaknya citra Allah dipulihkan. Demikian kira-kira tema tentang Yesus adalah pemulihan citra Allah. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ya, silahkan. Roh itu kuat, ya daging lemah. Ya, baik. Ya, kalau kita lihat dari antropologi kan yang berkaitan langsung dengan lingkungan alam ini kan tubuh ya. Jadi tubuh itu akan berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Tubuh itu akan mendengarkan suara, akan melihat yang tampak, warna-warni, orang-orang, keindahan. Tubuh juga akan merasakan yang indah-indah, yang enak-enak. Dan oleh karena itu, tubuh sangat rentan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan COVID-19, itu tubuh itu seperti orang-orang tua yang sangat rentan terhadap bahaya. Dan tubuh kan memang berkaitan dengan itu, sehingga memang lemah dia. Tetapi roh itu penurut. Karena apa? Roh itu adalah hakikat manusia sendiri. Manusia itu adalah roh. Hakikatnya roh. Tetapi memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Dan tubuh itu yang langsung bersentuhan dengan panca indera dan dengan godaan-godaan, maka tubuh sungguh-sungguh lemah dalam hal ini. Sedangkan roh itu maunya menurut. Makanya Paulus katakan apa? Di dalam diri saya itu berlaku dua hukum. Saya mau melakukan yang baik, tetapi yang saya lakukan yang tidak baik. Dan itulah tubuh yang melakukan. Sedangkan roh ini inginnya yang baik. Saya ini maunya juga mengasihi orang, mencintai orang, rendah hati, mengampuni orang, memaafkan orang yang bersalah. Tetapi ketika berhadapan, tubuh saya tidak mampu. Ada semacam resistensi dari tubuh kita, dan itulah kelemahan tubuh kita. Tapi kata-kata itu juga bisa menjadi semacam bagaimana manusia berusaha untuk hidup di dalam mengarah kepada hakikat sebagai citra Allah, terutama di dalam perkawinan ya. Di dalam perkawinan kan dikatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, yaitu ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan apa itu satu daging? Daging itu lemah. Jadi kesatuan di dalam keluarga itu justru bisa diwujudkan di dalam kelemahan, bukan di dalam kekuatan. Kalau kekuatan semua orang bisa bersatu. Kalau istri saya kaya, saya gampang sekali mengasihi dia. Istri saya cantik, saya gampang sekali mengasihi dia. Istri saya baik, gampang sekali saya mengasihi dia. Tetapi ketika di dalam kelemahan, ini yang berat. Dan justru di dalam perkawinan kita dipanggil untuk bersatu di dalam daging, di dalam kelemahan. Itulah kita mesti bersatunya di sana. Di saat-saat partner saya lemah, di saat-saat partner saya itu dalam situasi yang rentan, justru disitulah saya dipanggil untuk mengasihi, untuk bersatu, untuk mengampuni. Dan itu bisa dilakukan kalau kita bersatu dengan Sang Pemulih Citra Allah sendiri, yaitu Yesus. Masih ada yang belum terjawab? Halo? Ya.
Ya, karena kita memang roh itu, hakikat kita adalah roh, dan roh itu selalu menurut ya. Roh itu diciptakan oleh roh itulah gambaran Allah di dalam diri kita yang menjadi penuntun. Tetapi karena kita hidup di dalam tubuh dan tubuh itu lemah, maka bisa saja kita meninggalkan tuntunan roh itu. Sehingga kita tidak satu, retak gitu loh, relasinya menjadi retak, ada jarak. Kita menjauhkan diri dari roh. Ya, kalau itu sudah masuk ke alam sesudah mati, kita tidak tahu, kita tidak bisa menjelaskan karena kita belum mati. Tetapi bayangannya begini, manusia itu roh ya, dan kalau roh itulah yang menuntun manusia ke jalan yang lurus, kembali kepada Allah. Tapi tubuh dan jiwa itu bisa terpengaruh untuk belok dari jalan yang lurus itu menuju kepada Allah itu. Bisa bahkan bukan hanya belok sedikit, bahkan menentang, berkaitan dengan berbeda dengan arah dari tujuan yang dikehendaki oleh Allah itu. Maka dosa itu disebut hamartia di dalam bahasa Yunani, artinya itu tidak memenuhi sasaran. Jadi kalau kita melepaskan panah, lalu panah itu memenuhi sasaran, nah itulah tujuannya. Roh itu, Allah menciptakan manusia untuk menuju ke sana, tetapi lalu ternyata tubuh kita belok kiri, belok kanan, atau bahkan menolak Allah. Itulah dosa. Dosa itu belok kiri, belok kanan. Tetapi dosa itu sudah ditebus oleh Yesus. Di dalam Yesus, dosa itu ditebus, meskipun buah-buahnya dosa itu masih ada, iri hati dan sebagainya masih ada, tetapi sebagai dosa asal itu sudah ditebus oleh Yesus. Tidak ada sifat dosanya lagi. Menjadi dosa kalau kita ikuti, dan itu adalah dosa pribadi, bukan dosa asal lagi. Dan itu bisa diampuni kalau kita mohon ampun, bertobat kepada Tuhan. Jadi ada jalan selalu kepada pemulihan meskipun kita hidup di dalam tubuh yang lemah ini. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau tidak, sudah habis ya jamnya ini. Jam 9 sudah habis ya. Mari kita tutup saja. Kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa bertanya melalui SMS, WA, atau ditulis, disampaikan kepada Ibu Sri. Telah memenuhi rencanamu untuk memulihkan citra Allah di dalam diri manusia yang telah retak karena dosa Adam dan Hawa. Melalui Yesus Kristus yang adalah Engkau sendiri yang menjadi manusia untuk mengganti hukuman yang harus kami terima, untuk menebus hukuman yang seharusnya kami alami. Dan oleh karena itu kami terbebas dari hukuman itu karena pengorbanan Kristus Putramu yang menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas rahmat kerahiman-Mu yang begitu besar ini, dan kami mohon agar kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu, karena kami senantiasa kembali mengarahkan hidup kami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, kita semua orang-orang yang kita doakan, rencana-rencana yang akan kita laksanakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Sama-sama, selamat malam, Tuhan memberkati.